Hai sahabat, apa kabar? Luar biasa bukan? Oke, kita sama-sama tahu ya kalau misalnya periode lalu kita ngomongin di iCare Day itu tentang culture behavior improvement, yaitu tentang bagaimana perbaikan perilaku itu dilakukan, mulai ngomongin kedisiplinan, kemudian komunikasi, kemudian safety dan healthy, serta waktu itu ngebahas tentang keaktifan dalam inovasi. Nah, di iCare Day periode ini kita akan fokus ke satu hal baru yang ini banyak diomongin sama perusahaan-perusahaan di luar maupun di ADM sendiri. Ada yang tahu? Belum tahu ya? Nah, kita akan bahas tentang design thinking. Nah, kali ini akan ada sharing dari Kak Ranto. Kak Ranto akan menjelaskan bagaimana design thinking itu digunakan dan manfaatnya seperti apa gitu ya. Untuk lebih detailnya, silakan Kak Ranto. Oke, terima kasih Mas Tob. Semangat pagi sahabat Bodi. Oke, benar sekali apa yang tadi dulu disampaikan sama Mas Tob ya. Sebenarnya Mas Tob ini punya Bodi nih kalau ngomongin inovasi nih kan ya. Nah, oke, kali ini kita akan coba membahas tentang design thinking. Seperti kita ketahui nih, sekarang ini tuh banyak orang, banyak perusahaan ini yang membicarakan tentang design thinking. Nah, sebenarnya tuh design thinking itu apa sih? Nah, mari kita bahas secara bersama-sama. Nah, design thinking itu adalah ini sebuah metode untuk menciptakan sebuah inovasi, tapi yang berfokusnya kepada orang, fokusnya kepada manusia itu sendiri, fokusnya kepada customer. Nah, tentunya ini diharapkan dengan adanya design thinking ini, inovasi itu dapat berjalan dengan cepat karena tanpa melalui tahap yang berbelit-belit. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang ada SS, ada PCC, ini metode baru lagi ya, design thinking ya? Oh, betul sekali. Nah, kalau untuk di kita sebenarnya itu ada 3, ya kan ya. Untuk menciptakan metode inovasi itu ada 3 yang kita kenal tentunya kan ya. Yang pertama itu ada SS, sudah paham ya SS itu seperti apa. Untuk ada PCC. Nah, yang baru di kita yang mulai diterapkan di ADM ini adalah tentang design thinking. Nah, kalau misalnya design thinking ini adalah sebuah metode. Nah, sebenarnya ini tuh metode baru apa metode yang udah lama sih sebenarnya? Oh, tenang Mas Bro. Metode ini bukan metode yang sedang kita coba-coba. Sedang ada yang melakukan uji coba itu bukan. Design thinking ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1959. Bahkan sebelum kita lahir. Bahkan sebelum mungkin orang tua kita lahir. 59. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, design thinking ini diadopsi oleh perusahaan besar bernama Apple, Steve Jobs, ya kan ya? Ya. Perusahaannya Steve Jobs itu mengadopsi design thinking. Nah, seperti kita ketahui, zaman dulu HP itu masih kondisinya konsepnya konsep jadul. Tapi Apple ini sudah menciptakan HP dengan teknologi yang canggih, sesuai dengan permintaan pasar. Kurang lebih seperti itu, Mas Bro. Terus, ya kan ya? Di kita seperti apa sih di ADM ini? Nah, kalau di kita di tahun 2019 sebenarnya tuh udah ada mulai diperkenalkan itu melalui konvensi eksternal. Itu sudah mulai dikenalkan design thinking. Nah, di tahun 2020 ini juga sudah ada yang namanya webinar terkait design thinking. Nah, sekarang nih di tahun 2021 ini, nah kita udah mulai mempublikasikan, mengenalkan tentang design thinking ke seluruh karyawan ADM. Kurang lebih seperti itu, Mas Bro. Oh gitu. Jadi sebenarnya udah bertahap ya? Ya, betul sekali. Nah, kalau misalnya sekarang nih kita ada QCC, ada design thinking. Nah, bedanya apa tuh, Pak Ranto? Oh, oke, siap Mas Bro. Jadi gini, kalau antara perbedaan antara design thinking dengan QCC itu ada 3 garis besar poin yang membedakan, yaitu arahnya, tahapannya, serta jenisnya. Nah, kalau design thinking, kalau PCC itu arahnya lebih ke pendayagunaan. Artinya gini, itu adalah meningkatkan performa alat atau sistem yang sudah ada, itu ditingkatkan secara fungsinya agar lebih baik lagi. Nah, sehingga tahapannya itu dan melalui tahapan improvement. Sehingga jenis aktivitas ini itu disebut dengan problem solving. Nah, sedangkan kalau design thinking itu sendiri, kalau secara arah itu lebih mengeksplor
atau mencari ide-ide baru yang belum pernah ada. Nah, melalui tahapan desain. Di awal itu melalui tahapan desain. Sehingga aktivitas ini lebih tepatnya disebut dengan inovasi. Nah, seperti itu Mas Bro. Tapi kalau secara langkah ini juga ada yang membedakan antara design thinking dengan posisi. Tapi secara basicnya itu sama yang dianut, yaitu PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Kita paham hal itu. Nah, kalau secara posisi itu ada 8 langkah seperti kita ketahui, dari menentukan tema, dari menetapkan target. Nah, selanjutnya itu sampai dengan rencana berikut. Nah, itu kalau posisi. Sedangkan kalau design thinking itu hanya ada 5 langkah, yaitu empathize, define, idea, prototype, serta tes yang terakhir. Itu hanya ada 5. Begitu Mas Bro. Oke, kalau misalnya tadi nih langkahnya beda, ini cuma ada 5. Kan ada empathize, kemudian tadi ada define, kemudian idea ya, kemudian prototype, dan juga yang kelima adalah tes. Nah, ini masing-masingnya ngapain nih? Kalau misalnya yang 8 step kan kita udah paham. Kalau yang 5 step ini gimana? Oke, kita bahas satu persatu secara singkat Mas Bro, karena nanti pembahasan secara detail yang ini di minggu-minggu selanjutnya. Begitu Mas Bro ya. Nah, yang pertama itu dari empathize. Empathize itu apa sih? Empathize itu adalah tahapan di mana kita memahami pengguna, customer atau manusia secara kesulitan ataupun kebutuhannya. Nah, itu tahap empathize. Nah, tahap define itu kita sudah mulai memahami atau mulai memikirkan hal-hal yang akan kita lakukan. Terus yang ketiga adalah idea. Nah, idea itu adalah tahapan kita melakukan sebuah brainstorming atau pemikiran secara bersama-sama untuk mencari ide-ide perbaikan. Terus yang tahap keempatnya itu adalah prototype, di mana di tahap ini adalah tahap implementasi perbaikan. Sedangkan yang kelima selanjutnya itu adalah tahap tes. Tes ini kalau di posisi itu kayak evaluasi. Ini lebih melakukan pendekatan kepada manusia itu sendiri. Sebenarnya perbaikan kita itu sudah menjawab kebutuhan customer atau belum sih? Kurang lebih sih seperti itu Mas Bro. Wah, luar biasa nih Pak Ranto. Tadi udah sharing banyak ya terkait dengan design thinking itu apa, kemudian sejarahnya sampai sekarang itu diadopsi di ADM dan mulai diperkenalkan. Kemudian perbedaan sama KCC apa. Luar biasa sih, ini menambah pengetahuan saya sih. Mudah-mudahan ya teman-teman yang melihat ini juga mendapatkan insight yang luar biasa lah. Jadi sehingga nanti ketika ini diimplementasikan itu akan lebih mudah gitu ya Pak Ranto. Ya. Oke Pak Ranto, untuk sharing kali ini kita cukupkan. Untuk nextnya kita akan bahas secara detail seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Dadah. Tahu kan ya, Apple. Nah, Stephen Jobs, ya, namanya Steve Jobs ya. Stephen. Dulu kalau saya kenalannya namanya Stephen Mas Jobs. Kalau ngomongin design thinking itu lebih ke Lebih ke apa?